Halo teman-teman, sekarang kalian akan belajar cara menjumlahkan dan mengurangkan polinomial dalam satu pelajaran. Teman-teman, polinomial mana yang bisa dijumlahkan dan mana yang tidak bisa? Nah, misalnya, jawab di komentar, apakah bisa menjumlahkan? Misalnya, x kuadrat dan katakanlah plus x. Ya, kedua ini bisa dijumlahkan, hasilnya apa? Mungkin 3x kuadrat? Tidak. Ini tidak bisa dijumlahkan. Apakah bisa, misalnya, mengurangkan atau menjumlahkan A kuadrat B dan AB. Ini juga tidak bisa. Jadi kita harus punya misalnya di sini ya, di contoh ketiga C ya, dan di sini juga C. Nah, ini bisa dijumlahkan ya atau dikurangkan, tapi C kuadrat dan C seperti ini tidak bisa dijumlahkan. Jadi kita perlu buka kurung dulu, baru kemudian cari suku-suku sejenis. Ayo kita mulai. Pertama, kita perlu buka kurung. Ya, misalnya di yang pertama, kita buka kurungnya. Di sini sebenarnya semuanya sangat sederhana karena di sini semuanya plus. Nah, kecuali yang ini. Tapi ya di sini ada kurung, nggak ada minus sebelum kurung, jadi kita tidak ubah tanda apa yang ada dalam kurung, ya. X kurang 3Y tetap dengan tandanya masing-masing. Tambah 4Y dan tambah 2X. Tidak ada yang berubah, seolah kita hanya hapus kurung saja. Contoh yang sangat mudah. Lalu kita harus cari suku-suku sejenis. Ya, misalnya, ini Y kan? X. Bagus sekali. Begini cara kita jumlahkan. X tambah 2X. Apa itu X saja? Artinya seperti 1X, jadi 1X tambah 2X itu berapa? 3X. 4Y kurang 3Y itu berapa? Tambah Y. Jadi kita dapat 4Y kurang 3Y, hasilnya 1Y. Dan kita tidak tulis angka 1, ya, memang begitu aturannya. Tidak tulis 1, cukup tambah Y saja. Contoh berikutnya. Ini agak lebih rumit karena ada minus sebelum kurung. Kita harus hati-hati saat membukanya karena harus perhatikan tanda-tandanya. 3AB kita tulis ulang begitu saja. 3AB, ya, plus B kuadrat plus B kuadrat. Minus 2AB. Di sini kita punya 2AB positif ya. Tapi karena ada tanda minus di sini, kita harus ubah tandanya. Minus 2AB. Dan di sini ada minus 4B kuadrat yang negatif. Kita juga harus ubah tandanya jadi plus, ya. Jadi minus kali minus hasilnya plus. 4B kuadrat, 4B kuadrat. Tandai pakai spidol merah, kalian mungkin pakai pensil biasa. B kuadrat bisa dijumlahkan, kan? Dan juga bisa dikurangi, misalnya AB. Bagus. Nah, mulai dari mana? Yang mana yang kalian suka? Ayo kita mulai dari B kuadrat. Saya lebih suka B kuadrat. 4 plus 1, ya, jadi 5B kuadrat. Karena ini bukan cuma B kuadrat, tapi 1B kuadrat. 3AB minus 2AB, hasilnya plus 1AB, tapi kita 1 tidak perlu ditulis, cukup plus AB saja. Nah, seperti itu contohnya. Lihat, ini polinomial, ada 3 kurung, kan? Kita harus buka semuanya. Ayo kita mulai. Kurung pertama yang paling mudah. Tidak ada minus di depannya, jadi kita tidak mengubah apa-apa, ya, tidak ada tanda, tulis ulang saja. C ditambah 5C kuadrat. Di kurung kedua, kita harus mengubah tanda, karena ada minus di awal. Artinya, misalnya, kalau di sini ada 7C kuadrat positif, maka kita ubah tandanya, jadi negatif. 7C kuadrat, ya, minus 7C kuadrat. Minus kali minus jadi plus, kan? Ubah tandanya. 10C, bagus. Dan di kurung ketiga kita punya hal yang sama, kita juga harus mengubah tandanya. Di sini positif, semuanya jadi negatif. Minus 3C dan minus 8C kuadrat. Sekarang mari kita cari yang sejenis, ya. Di sini ada C kuadrat, C kuadrat, C kuadrat. Oke, baik. Di sini ada C. Baik, mari kita mulai. Dari mana saja? Mari mulai dari C. Jadi 10 itu kita tambah 1, ya, jadinya 11. 11 minus 3 berapa? 8. 8C minus. Ya, kemungkinan besar di sini akan ada minus. Di sini minus, dan di sini plus. Tapi angka-angka kita ini jauh lebih besar, kan? Minus 7,
Dan bahkan minus 8 berapa harganya? Minus 15. Dan ditambah 5 adalah berapa harganya? 10. Minus 10 adalah kuadrat. Dan sekarang kita memiliki contoh terakhir. Jadi mari kita tuliskan di sini. Jadi pertama-tama buka tanda kurung pertama. Kami memiliki sebanyak 3 komponen di sini, bukan? Bilangan bulat 0, 5 per 10 X kuadrat, I ke kuadrat, minus X, ditambah 5. Jadi, dalam tanda kurung kedua di sini, kita hanya perlu mengubah tandanya. Lihat, kita memiliki minus di sini. Lalu apa yang kita lakukan? Kami menulis nilai tambah, bukan? X kuadrat, Y kuadrat. Jadi di sini kita mengubah plus menjadi minus, bukan? Minus 8. Di sini kita mengubah minus menjadi plus. Ditambah 6X. Apa yang kita miliki? Komponen menarik apa yang kita miliki? Lihat, di sini kita memiliki X kuadrat, Y kuadrat. Bisakah Anda menambahkannya ke ini? Kurangi, bukan? Tidak, Anda tidak bisa. Dilarang oleh hukum. Jadi, dan inilah XX. Nah, ternyata kita masih punya nomor. Jadi oke, mari kita mulai dengan X kuadrat, I kuadrat, bukan? Kami mendapatkan 0,5, dan apa yang kami dapatkan di sini? 1, bukan? Ini ternyata 1,5. 1,5 X kuadrat, Y kuadrat. Di sini kita memiliki 6X, dan di sini kita memiliki minus 1X ya. Ternyata kami mengurangi 6 dikurangi 1. Berapa harganya? 5. Ditambah 5X, dan hanya angka dikurangi 8 ya, ditambah 5. Minus 3. Jika Anda bisa memecahkan semua contoh seperti diri Anda sendiri, semua orang senang, selamat tinggal.